wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah ibn Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir fid darain. Sebelumnya alhamdulillah ya, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk berangkat ziarah, untuk berzikir bersama, mengirimkan hadiah kepada para aulia, khususan Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Sekaf pada bulan yang mulia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa amalan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah, maka kita berharap dengan hadirnya kita di tempat yang sangat penuh barokah ini, insyaallah kita menjadi pribadi yang baik dengan barokah mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Athaillah di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat ilmu itu seperti apa sih sebetulnya. Beliau mengatakan, wa alam rahimakallah, ketahuilah wa engkau yang semoga disayangi, dirahmati oleh Allah, annal ilma, bahwasanya sesungguhnya ilmu itu haitsuma takarrara fil kitabil aziz aw sunnah aw fi sunnah al-mutahharah, yang terus diulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal murad bihi, yang dimaksud oleh Allah dan Nabi adalah al-ilmu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, alladzi tuqarinuhul khasyah wa taktanifuhul makhafah, yaitu ilmu yang disertai dan didasari dengan rasa yang takut kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, seperti misalnya Allah berfirman, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Hanya saja yang pada hakikatnya merasa takut kepada Allah itu al ulama. Nah, ulama di sini dalam arti orang yang memahami ilmu, memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita analogikan ya. Semakin kita kenal sosoknya beliau ini, seseorang misalnya, maka kita akan semakin menghormatinya, akan semakin segan kepadanya. Misalnya kita ngelihat orang, ya biasa saja, tapi kita tahu, wah Masya Allah, ini orang berjuang di kampung ini misalnya, wah kita semakin hormat. Masya Allah, orang ini orang yang dermawan kepada masyarakatnya, wah kita semakin respect. Ini orang, terus semakin kenal, maka kita akan semakin menghargai, menghormati, menyayangi beliau. Nah, seperti itulah mereka para ulama, semakin mereka kenal kepada Allah, semakin mereka takut. Hanya saja rasa takut sama Allah ini berbeda dengan rasa takut dengan yang lainnya. Orang kalau ngeliat genderuwo misalnya, takut, kan takut. Reaksinya gimana? Ya dia lari, menjauh, takut. Menjauh. Melihat singa, takut diterkam, maka akan lari. Nah, namun ketika rasa takut itu kepada Allah, la manja wa la malja minallah illa ilaih, tidak ada tempat bagi kita untuk terasa aman, damai, terlindungi, melainkan menuju Allah Ta'ala. Jadi takut kepada Allah, ya berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Nah, jadi kembalinya kepada Allah Ta'ala. Fatabayyan anal ilm tulazimul khasyah. Maka di sini menjadi jelas bahwa ilmu itu yang terdapat di dalamnya itu rasa takut. Fal ulama hum ahlul khasyah. Ulama itu orang-orang yang takut sama Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu beliau mengatakan, al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu isinya apa sih? Isinya rasa takut. Yu'raf bidzaka ahlu, yang mana akan diketahui ahli ilmu itu dengan ketakutannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu, bukan bertambah hidayahnya, justru mengikuti pendapat-pendapat yang nyeleneh kadang. Nah, yang penting kan ada yang mengatakan, yang penting ulama ini menyatakan A, B, C, walam yazdad hudan, dia bukan justru tambah takut, tambah mendapat hidayah, maka ilmu itu bukan menjadi baik untuknya. Lam yazdad minallahi illa bu'da.
maka dia sebetulnya tidak bertambah apapun antara dirinya dengan Allah kecuali tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada." Allah menggambarkan bagaimana mereka itu ahli ilmu. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka akan tertunduk menangis, bahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Banyak ya kalau kita lihat bagaimana sejarahnya mereka para ulama. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini, kita antara percaya atau tidak, tapi seperti itu adanya. Ada di antara mereka yang kalau sudah dibacakan ayat tentang akhirat pingsan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai wafat, meninggal dunia. Loh, itu kisah nyata seperti itu, saking dahsyatnya mereka takzim, takut kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amana bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bagaimana orang-orang yang mantap dalam keilmuannya itu pada akhirnya mengembalikan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Bagaimana Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi untuk minta ditambah. Ditambah apanya? Ilmunya. Sehingga ulama mengatakan Allah Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan Nabi untuk meminta lebih, meminta ditambah, kecuali ilmu. Tidak ada Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi, kul rabbi zidni malan, kul rabbi zidni jahan. Tidak ada. Minta harta, minta jabatan. Tapi ketika perintah ilmu, Allah nyatakan, kul, katakan Muhammad, minta oleh Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku. Jadi ilmu yang dimaksud itu sebagaimana hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Innamal murad bil ilm fi hadhil mawatin kulliha. Yang dimaksud dengan ilmu yang disebutkan dalam ayat-ayat, dalam hadis Nabi ini, itu al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, al-qahir lil hawa, yang dia tuh memaksa hawa nafsu kita. Jadi bukan kita dipaksa hawa nafsu, tapi ilmu yang kita dapatkan semakin banyak, ilmu itulah yang mengontrol hawa nafsu kita, yang membuat kita itu punya filter kalau mau berbicara, punya kontrol kalau mau berbuat. Jangan wis, daripada saya nyesel di akhirat. Nah, ada kontrol seperti itu, rasa takut. Al-qami' lin nafas, ya, yang mengekang daripada hawa nafsu kita. Wa dzalika muta'ayyin bidururah, dan ini suatu hal yang naluri sebetulnya, sebuah fitrah. Ketika ilmu itu masuk, maka rasa takut masuk. Kenapa? Karena bagaimana tidak, sedangkan kalam Allah dan kalam Rasul yang masuk ke dalam jiwa kita itu lebih mulia daripada terletak kepada sosok yang tidak memiliki rasa takut. Jadi ketika ilmu itu ternyata masuk dalam seseorang namun tidak terdapat rasa takut, berarti ilmu itu hanya surah saja, hanya gambaran saja. Tidak ada nur yang masuk di dalamnya. Nggak ada ya dia hafal, ya dia mungkin paham, ya bahkan dia mungkin mengajarkan ilmu tersebut, tapi nur ilmu nggak ada. Makanya kita banyak melihat mereka, mungkin para ulama, mungkin para kiai, mungkin ilmunya nggak sehebat yang wah berdebat segala macam, cuman ilmunya tuh jelek masuk dalam hati. Mungkin tidak begitu detail, mungkin mengajarkan apa yang sering kita dengar. Loh, tapi beda, penyampaian mereka ketika kita dengar itu berbeda. Kenapa? Karena ada nur dalam jiwa kiai atau ulama tersebut. Nah, ilmu itulah yang kemudian, kata beliau, membantu seseorang yang berilmu dalam berbuat taat dan melazimi rasa takut dari Allah dan selalu berpegang teguh pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu. Maka yang kita sekarang ini perlu kita khawatirkan. Terus mungkin ya sering kita bahas di mana-mana, pentingnya ilmu ini memiliki sanad keilmuan. Bukan untuk bangga-banggaan, saya muridnya fulan. Bukan. Siapapun guru kita,
mau dia tadi itu fulan, yang penting betapa mulianya ketika kita mengambil ilmu tersebut dari beliau, kita menyambung rantai keilmuan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini berapa banyak orang itu berdalil, tuh dalilnya apa, pemahamannya apa, ini bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan tidak nyambung belas. Loh kenapa? Karena tidak ada sanad keilmuan yang mencerahkan dia memahami dalil ini. Dia tahu dalil ini dengan terjemah. Apa maknanya? Wallahu a'lam, sikat yang penting. Yang penting ke sini dalilnya. Loh, ini ada penjelasannya yang bisa kita dapatkan dengan sanad ilmu. Misalnya, masalah yang sekarang ini marak, balapan tarawih ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Anda pernah lihat? Loh gitu ya, ada yang menjelaskan. Wah, itu yang menyalahkan tarawih cepat itu keburu-buru menyalahkan, mereka nggak paham. Itu dulu ada fulan membuat tarawih. Ini serius beneran, ini dia menyatakan membuat tarawih yang hadir banyak, tarawih standar, nggak taunya besoknya makin sepi. Apa solusinya? Tarawihnya di gas ya, kilometernya ditambah. Allah Akbar. Yang penting tumakninah. Lah ini ilmu itu bukan bagaimana soal kita sah atau tidak sah, apalagi jika kaitannya bainana wa bainallah. Kan ilmu ini ada banyak ya, antara kita dengan Allah, kita dengan sesama. Ini dalam proses penghambaan, apalagi inti daripada penghambaan yaitu pelaksanaan sholat. Lu sholat ini dahsyat. Apa namanya, rantai antara kita dengan Allah Ta'ala. Lu ini kan yang penting tumakninah itu sesuai dengan kecepatan. Semakin cepat sholat, tumakninahnya. Jadi dibilang apa? Kalau orang sholatnya santai, berarti ya subhanallahnya santai. Subhanallah. Tumakninahnya. Kok cepat? Subhanallah. Lah. Ini seperti ini sangat-sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena nanti model-model yang seperti ini nih, jadi dia ini bukan karena memang nggak didasari rasa takut tadi itu ya. Jadi apa yang sekiranya nggak lumrah dijadikan lumrah. Yang penting apa? Dia beranggapan yang penting ada. Padahal Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan sholat yang tidak ada hudur di dalamnya, maksudnya salah kaprah, itu bahya ilal uqubah asra, lebih cepat untuk mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada ta'zim di dalamnya. Loh, model-model seperti ini nih, nanti lama-kelamaan ya, orang sholat nggak perlu pakai sarung, yang penting nutup aurat. Loh kan seperti itu. Misalnya, kemudian nanti bikin sholawatan, ya campur laki perempuan nggak masalah, daripada mereka nggak hadir, sholawatan. Lah kan seperti itu cara berpikirnya. Nah, sehingga penting kiranya untuk mendasari ilmu tadi itu dengan rasa takut, yang kemudian ilmu itu justru menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.